Assalamualaikum semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas sering berkunjung ke suatu kota untuk berdagang. Setelah sampai di kota itu, Abu Nawas selalu singgah ke warung makan favoritnya. Suatu hari, Abu Nawas baru sampai di kota tersebut. Seperti biasanya, ia langsung singgah ke warung makan langganannya. "Halo sobat, saya mau pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti kalau dagangan saya habis terjual, bolehkah?" tanya Abu Nawas. "Silahkan saja Abu Nawas, kamu kan pelanggan tetap di warung kami." "Tentu boleh," jawab pemilik warung. Setelah Abu Nawas menyelesaikan makannya, ia pun pergi untuk menjajakan dagangannya. 3 bulan kemudian dagangan Abu Nawas habis terjual, lalu Abu Nawas kembali ke warung makan langganannya. "Gimana Abu Nawas? Apakah dagangannya laku?" tanya pemilik warung. "Syukur alhamdulillah kawan, dagangan saya habis terjual." "Oh ya kawan, saya mau pesan makanan yang sama, seperti yang sudah-sudah, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," kata Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, kami akan segera menghidangkannya." Makanan pun dihidangkan. Abu Nawas dengan lahap menyantap makanannya. Saking laparnya Abu Nawas, makanannya pun habis tak bersisa dalam waktu sekejap saja. Setelah beristirahat sejenak, Abu Nawas pun berniat membayar tagihannya. "Saya minta hitung tagihannya. Jangan lupa ditambah dengan tagihan 3 bulan yang lalu," pinta Abu Nawas. Si pemilik warung segera menghitung total tagihan Abu Nawas, dan memberikan selembar kertas kepada Abu Nawas. "Ini semua total tagihannya Abu Nawas. Cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terlonjak kaget mendengar jumlah yang harus dibayarnya. "Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kau bilang cukup 200 dirham? Kamu gila ya? Kamu mau menipu saya?" tanya Abu Nawas dengan nada marah. "Tenang dulu Abu Nawas, tenang, jangan marah-marah begitu. Harga ini sudah cukup murah kok. Coba kamu hitung, ayam yang kamu makan sejak 3 bulan lalu, kalau setiap hari dia bertelur pasti akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak dan bisa dijual. Totalnya bisa sampai ribuan dirham, tapi saya cuma minta kamu membayar cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung menjelaskan. "Ini tidak adil. Bagaimana kau bisa yakin 1 ayam akan menghasilkan ratusan ayam? Ini hanya tipu-tipumu saja," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi kesal, dan terjadilah pertengkaran hebat antara mereka berdua. "Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja." "Apakah kamu takut?" tanya si pemilik warung. "Aku tidak gentar, yuk kita ke tempat Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. Mereka berdua pun pergi menemui Hakim, tapi ternyata Tuan Hakim memihak si pemilik warung. Rupanya Tuan Hakim sudah dijanjikan makanan yang enak oleh si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kalian berdua menentukan harga sejak 3 bulan lalu?" "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mungkin saja kan, dalam waktu 3 bulan ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam," ujar Tuan Hakim. "Ya, mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati," jawab Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dipedulikan Tuan Hakim, karena ia lebih memihak kepada si pemilik warung. "Saya minta kasus ini ditunda sampai besok pagi, karena waktunya sudah sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun diterima oleh Tuan Hakim. Sepanjang hari Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasusnya. Namanya juga Abu Nawas, dia tidak akan kehabisan akal, selalu ada saja ide cemerlang di otaknya. "Akhirnya aku mendapatkan ide yang bagus," kata Abu Nawas dalam hati. Keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Sesampainya di sana,
Ternyata si pemilik warung sudah datang terlebih dahulu. "Kenapa kau terlambat dan membuat kami menunggu?" tanya Tuan Hakim sedikit kesal. "Mohon maaf Tuan Hakim, tadi ada rekan bisnis saya datang, dia meminta biji gandum untuk ditanam, terpaksa saya harus merebusnya dulu. Setelah matang baru saya berikan kepadanya untuk ditanam, itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas menjelaskan. Tuan Hakim dan pemilik warung tertawa terbahak-bahak mendengar Abu Nawas, lalu dengan suara mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Hebat sekali. Saya baru tahu ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam, dan kemudian bisa berbuah lagi." Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa ngakak. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas pun berkata, "Itu memang ganjil. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimakan bisa bertelur dan berkembang biak, lalu ditagih dengan harga 200 dirham? Seketika Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian bungkam saja? Apa harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas dengan mimik wajah penuh kemenangan. Muka mereka berdua langsung pucat dan tak bisa berkata apapun lagi. Setelah diam cukup lama, Abu Nawas pun pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Abu Nawas bisa tertawa lepas, berhasil lolos dari rencana jahat si pemilik warung dan hakim yang culas. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.